Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Lestari, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Universitas Haluoleo Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu antropometri. Antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos yang artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran tubuh. Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia, antara lain umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar panggul, dan tebal lemak di bawah kulit. Kemudian, apa itu survei konsumsi makanan? Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan khusus gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi pemberian zat gizi pada masyarakat, keluarga, dan individu. Survei ini dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi. Adapun alat dan bahan dalam melakukan pengukuran ini, alatnya terdiri dari infantometer, metlin atau meteran baju, timbangan berat badan injak, dan mikrotois. Bahannya terdiri dari Food Frequency Questionnaire atau FFQ dan Questionnaire Recall 24 jam. Selanjutnya, prosedur pengukuran berat badan. Yang pertama, digunakan pakaian biasa, usahakan dengan pakaian minimal, dan subjek tidak menggunakan alas kaki. Yang kedua, dikalibrasi alat yang akan digunakan sebelum pengukuran. Yang ketiga, dipastikan timbangan berada pada penunjukan skala dengan angka 0,0. Yang keempat, subjek berdiri di atas timbangan dengan berat tersebar merata pada kedua kaki dan posisi kepala dengan pandangan lurus ke depan, usahakan tetap tenang. Yang kelima, dibaca berat badan dengan tampilan skala 0,1 kg terdekat. Yang keenam, catat hasil. Selanjutnya, prosedur pengukuran tinggi badan. Yang pertama, diposisikan subjek tetap berada di bawah mikrotois dengan tidak menggunakan alas kaki. Yang kedua, kaki rapat, lutut lurus, tumit, pantat, dan bahu menyentuh dinding vertikal. Yang ketiga, subjek dengan pandangan lurus ke depan, kepala tidak perlu menyentuh dinding vertikal, tangan lepas ke samping badan dengan telapak tangan menghadap paha. Yang keempat, diminta subjek untuk menarik nafas panjang dan berdiri tegak tanpa mengangkat tumit untuk membantu menegakkan tulang belakang, usahakan tetap santai. Yang kelima, ditarik mikrotois hingga menyentuh ujung kepala, dipegang secara horizontal. Pengukuran tinggi badan diambil pada saat menarik nafas maksimum. Dengan mata mengukur sejajar alat petunjuk angka untuk menghindari kesalahan penglihatan. Catatan tinggi badan pada skala 0,1 cm terdekat. Yang keenam, catat hasilnya. Kemudian prosedur pengukuran lingkar lengan atas. Yang pertama, pengukur berdiri menghadap bagian kiri orang yang akan diukur. Yang kedua, orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan. Yang ketiga, pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau pada lengan yang tidak sering digunakan untuk aktivitas. Yang keempat, orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh. Cari tenjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Ukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali. Kemudian, lipat tali menjadi dua bagian yang sama dan beri tanda dengan spidol pada pertengahan kedua tenjolan tersebut. Yang kelima, lingkaran pita ukur secara pas pada lengan setinggi tanda tadi. Yang keenam, baca dan catat hasil pengukuran sampai milimeter terdekat. Selanjutnya, metode pengukuran Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Yang pertama, responden diminta untuk memberi tanda pada daftar makanan yang tersedia pada kuesioner mengenai frekuensi penggunaannya dan ukuran porsinya. Yang kedua, lakukan rekapitulasi tentang frekuensi penggunaan jenis-jenis bahan makanan, terutama bahan makanan yang merupakan sumber-sumber zat gizi tertentu selama periode tertentu pula. Itulah tadi sedikit pembahasan dari saya mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.